Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di forum yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berpasang-pasangan, ada langit dan bumi, ada kiri dan kanan, ada wanita dan ada pria, dan ada aku dan kamu. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha benar karena hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alisnya, matanya bagaikan semut yang berbaris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis, sehingga dompet juga mengikis. Dan yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, kepada pahlawan yang tak pernah makan bakwan, kepada proklamator yang tak pernah naik bentor, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa adanya perang. Bapak, Ibu, kakak dan adik yang berbahagia, perkenalkan, saya Aidil dari tim Safari Ramadan UPD SMK Negeri 11 Bulukumba. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan suatu syarahan terkait dengan bulan Ramadan. Nah, kalau kita bercerita tentang bulan Ramadan, pasti yang terlintas di pikiran kita puasa, betul? Betul. Betul atau tidak? Betul. Nah, kita bisa melihat banyak perbedaan dari bulan-bulan yang lain. Kita bisa melihat mulai dari ramainya masjid pada malam hari. Kita bisa lihat mulai dari banyaknya pedagang-pedagang yang menjajakan takjil di pasar-pasar. Mulai dari apa Bapak Ibu? Panada. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Jalan Kote. Jalan Kote. Itu paling enak itu. Apa lagi? S2 sama cendol ini enak sekali. Apalagi kalau dicampur es. Nah, baik. Kalau kita bercerita tentang Ramadan, yang terlintas di pikiran kita adalah puasa. Kita patut bergembira kepada datangnya bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan. Karena ada suatu ulama yang menerangkan bahwa amalan bulan Ramadan dapat membuat seseorang diharamkan dari api neraka. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan dalam kitab Durat An-Nasihin. Jadi kita memang patut gembira pada saat kedatangan bulan Ramadan ini, karena hanya satu kali dalam satu tahun, itu pun kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Sang Pencipta. Baik, mungkin sebagian orang bercerita bahwa bulan Ramadan itu berpendapat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan
membosankan bagi sebagian orang. Karena yang pertama, argumen seseorang itu kalau misal bulan Ramadan, oh ya kasih nasi teh nama reso, nasi teh nama iso kasih ke nasi, betul? Betul. Betul. Tapi itu bukan jamaah di sini. Itu bukan jamaah di sini. Kalau jamaah di sini semua rajin-rajin berpuasa, tidak ada yang bolong. Mungkin kecuali mungkin ibu-ibu karena kita tahu ada tamu sedang bulannya. Betul? Ada Betul? Betul. cuti bersama. Nah, jadi walaupun kita di bulan Ramadan ini tidak makan dan tidak minum, tetapi kita itu ada sebuah hikmahnya. Kita dilatih dalam bulan Ramadan ini, kita dilatih untuk menahan amarah, kita dilatih untuk bersabar, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar dan menahan dahaga di hari-hari bulan Ramadan tersebut. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa. Kita diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat 183. Sudah dibacakan tadi oleh Ananda Amriana yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang disebutkan di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia. Karena apa? Karena kalau misalnya kita berpuasa itu berpuasa dengan iman. Kalau kita berpuasa hanya misalnya cewek-cewek mungkin masa ia selengah dia nak puasa sini payah sedihnya, itu tidak bisa. Karena kenapa? Kalau kita berpuasa itu harus murni niat karena Allah Ta'ala. Kalau misal begini, misal kita berpuasa, jangan kita lihat seseorang. Misal seseorang berpuasa, tetapi karena hanya ingin dilihat puasa oleh seseorang, bukan karena murni lillahi Ta'ala. Nah kalau misal sendiri, ada air minum, ada betul terjadi. Betul tidak? Tidak, kalau di sini. Kalau di sini semua ada ini. Amin. Ya. Jadi itu intinya berpuasa itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, puasa ini sebagai bentuk latihan kita. Kita dilatih untuk menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau latihan pasti kita akan terbiasa. Betul? Betul. Nah, dan juga Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sering-sering lagi sholat sunnah. Mari kita sering-sering lagi membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mari kita sering-sering bersedekah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, sebanyak apakah yang Bapak Ibu sudah sedekahkan? Yang tidak perlu dijawab, karena sesungguhnya sedekah itu alangkah lebih baiknya kalau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri. Ada pepatah yang mengatakan jika tangan kanan memberi, mereka beri, jadi tahu tidak perlu ditahu oleh tangan kiri. Jadi seperti itu, tidak perlu dipamer-pamerkan bahwa saya menyumbang ke masjid sekian-sekian, saya menyumbang ke masjid sekian-sekian, tidak perlu. Karena alangkah lebih baiknya kalau yang lebih mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri. Baik, terkait dengan sedekah. Nah, kalau semisal ada seseorang yang mensedekahkan sesuatu, apakah harus diketahui oleh orang lain? Apakah harus diketahui oleh orang lain? Harus. Ya, kenapa harus? Begini, kalau sedekah itu kan bisa umpamanya si atau memberikan umpamanya 1.000 rupiah, itu kan terpengaruh dengan orang-orang lain.
Makanya dari itu kalau ada orang yang lain melihat dengan sesuatu umpamanya menyumbang dengan 1.000 rupiah, tentulah hati kita tertarik. Tertarik juga. Ya, tertarik juga. Maka dari itu orang-orang yang lain tentunya ikut serta memberikan juga uang. Maka dari itu tidak selamanya orang yang iri hati berdosa. Nah, Tidak selamanya. betul Pak, betul. Iya. Orang yang iri hati ini boleh. Selagi itu baik, betul. Kalau misal kita dilihat di seseorang ini sholat, dilihat di seseorang ini rajin bersunnah, pasti dalam hati kita iri. Dia itu sering sekali sholat sunnah, masa saya tidak? Orang kali ini. Nah, ini namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi seperti itu. Yang saya maksud adalah tidak perlu dipamerkan. Jadi kalau misal ada orang mengumumkan, ya boleh. Misal si bulan menyumbangkan sekian-sekian. Nah, itu boleh. Yang penting bukan kita sendiri yang memamerkannya. Misal tarik uang dari kantong, mau dikasih masuk di celengan, dibagi-bagi bapak orang. Ini tidak perlu, jangan nih. Langsung kasih masuk saja. Tapi kalau misal ada orang lihat, mau itu lebih bagus. Ya, itulah kan saya Karena fastabiqul khairat tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Jadi kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Kalau misal kita dilihat seseorang ini memiliki uang banyak, orang kaya, pasti kita juga mau kaya. Begitu juga dengan pahala kita. Kalau misal orang lain sering-sering beribadah, masa kita tidak sering-sering beribadah? Betul. Padahal sama-sama jadi masuk surga. Iya. Betul atau tidak? Betul. Betul. Jadi makanya Bapak Ibu jangan iri hati lihat seseorang. Misal penyakit hati itu ada yang misal susah melihat orang senang melihat orang susah. Iya. Jadi kalau misal misal memiliki motor baru, tidak perlu iri hati, tidak perlu dengki. Kalau misal berbuat baik si bulan ini, kita harus lebih dari dia. Bilang saya belum baik, saya juga harus seperti itu. Bahkan saya harus lebih dari itu. Karena apa? Karena kita harus bersama-sama menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, di bulan Ramadan juga kita ada, di bulan Ramadan itu adalah ajang untuk kita bersilaturahmi. Ajang untuk kita bersilaturahmi. Salah satunya misal buka bersama. Nah, buka bersama ini bukan jangan sampai tidak sholat maghrib dengan gaya. Ada seorang kalau misal buka bersama bubur itu, lalu lupa sholat maghrib. Jangan sampai kita boleh saja buka bersama karena itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mempererat tali silaturahmi. Dan kalau misal kita mempererat tali silaturahmi, jangan sampai merusak silaturahmi. Kenapa? Karena biasa ada orang diajak tali silaturahmi ini dijadikan ajang berlomba-lomba untuk memamerkan suatu kekayaan. Jadi itu jangan sampai Bapak Ibu kita buka bersama itu untuk mempererat tali silaturahmi. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk mempererat tali silaturahmi kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir anak muda yang menyampaikannya. Anak muda itu juga banyak dosanya. Jangan sampai seperti itu karena semua kita yang ada di sini adalah seseorang yang memiliki dosa masing-masing. Karena kalau bukan kita yang tadi mengingatkan, siapa lagi? Apakah malaikat yang perlu mengingatkan kita? Jadi kalau bukan kita yang mengingatkan, siapa lagi? Jadi kita saja yang saling mengingatkan. Kalau misal mau menasihati seseorang, alangkah baiknya itu kalau misal berdua. Kenapa? Karena kalau misal itu menasihati seseorang itu berdua lebih baik. Karena kalau misal banyak orang kita nasihati, itu namanya bukan menasihati tapi mempermalukan seseorang. Jadi Bapak Ibu, saya bukan ingin menggurui, tetapi saya hanya saling mengingatkan. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah tarbiyah yang telah disampaikan oleh saudara Aidil. Semoga apa yang telah disampaikan para hadirin sekalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita telah tiba di penghujung acara pada malam hari ini.
Sedikit info untuk Bapak Ibu yang memiliki anak telah berada di tingkat SMP, khususnya telah berada di kelas 9. Saya mengajak kepada anak-anak sekalian untuk bergabung bersama kami di UPT SMK Negeri 11 Bulukumba karena pendaftarannya telah dibuka dan kami telah menerima peserta didik. Di mana di UPT SMK Negeri 11 Bulukumba ini terdiri dari 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan CKRO, dan di mana CKRO adalah teknik kendaraan ringan otomotif, dan juga ada jurusan tata busana, teknik komputer dan jaringan, dan juga jurusan agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura atau biasa disebut dengan jurusan pertanian. Baik, mungkin itu saja di acara yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Sekian dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.